warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syukur Rahman Talambanua, NIM 1903325. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari UPTD SMP Negeri 2 Gunung Sitoli Utara, yang dalam hal ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen pembelajaran yang diampu oleh Mualimah Yusnita Hasibuan. Nah, sebelum kita melakukan wawancara terlebih dahulu kepada Bapak Sumardin sebagai narasumber untuk memperkenalkan diri. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sumardin Daul SPD. Saya mengajar atau tugas di salah satu guru SMP Negeri Gunung Utara dan mengambil mata pelajaran bimbingan konseling. Sebelum kita melakukan wawancara terlebih dahulu, saya memberikan sedikit penerangan tentang apa tujuan saya melakukan wawancara ini. Wawancara ini adalah wawancara yang dilakukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah manajemen pembelajaran. Nah, wawancara ini hanya bersifat konsumsi diri sendiri saja. Nah, kami minta nanti kepada narasumber untuk dapat menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan yang bisa Bapak pahami saja. Nah, pertama pertanyaan yang saya ajukan itu bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik baru di sekolah SMP Negeri 2 Gunung Sitoli Utara? Ini penerimaan siswanya itu sebelum ada COVID atau setelah ada COVID? Alangkah baik sebelum dulu, nanti jika ada tambahan maka dilanjutkan dengan sesudah adanya COVID. Sepertinya hampir sama kalau penerimaan siswa baru di sebelum dan sesudah COVID. Hanya saja sesudah COVID itu ada tambahan sedikit, yaitu lebih banyak di penerimaan siswa secara online, dan tata caranya seperti biasa, ada formulir yang diisi, ada surat testing juga nanti ada, SKHU siswa fotokopinya kan, sama fotokopi KTP 2, kartu keluarga, kalau ada kitnya juga diserahkan, paspornya juga. Nah, itulah penerimaan peserta didik baru itu. Peserta didik baru itu adalah tahap awal. Nah, bagaimana mekanisme pembagian seragam sekolah bagi peserta didik yang tahap awal tersebut di sekolah SMP Negeri 2? Untuk tingkat SMP kita tidak ada pembagian seragam sekolah. Itu masing-masing siswa, orang tua siswa menyediakan pakaian seragam anaknya. Namun kalau untuk pakaian training atau pakaian olahraga itu disesuaikan tapi dananya, uangnya dari orang tua. Jika seperti lambang sekolah yang dilengketkan di kantung sekolah itu dari mana, Pak? Nah, itu juga nanti disediakan oleh sekolah, namun dananya nanti dari orang tua. Nah, yang saya ingin tanyakan, Pak, berapakah peserta didik di sekolah tersebut sekarang ini? Ya, kalau jumlah siswanya sekarang 319 orang, dari laki-laki dan perempuan. Nah, di suatu sekolah di sekolah SMP Negeri 2 Gunung Sitoli itu, apa saja prestasi yang sering diperoleh oleh siswa? Kita sering mengikuti lomba. Itu ada lomba O2SN yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, dan diantaranya kita pernah menjuarai juara 1 silat tingkat
SMP Sekota Gunung Stui. Pernah menjuarai juga lomba badminton, lomba tenis meja. Selanjutnya, di menduduki peringkat berapa sekolah SMP Negeri 2 Gunung Sitoli Utara ini di tingkat kabupaten atau provinsi dan nasional saat ujian UN? Oke. Kalau untuk prestasi di tingkat UN itu kita belum bisa mencapai prestasi yang cukup baik, namun rata-rata tiap tahun kita menyelesaikan siswanya itu bisa lulus 100%. Nah, di sekolah itu kan Pak, kita ketahui bahwa ada saja masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa, baik itu masalah internal maupun eksternal. Apa saja ya masalah yang dihadapi oleh siswa itu di sekolah SMP Negeri 2 Gunung Sitoli? Biasanya kalau tingkat SMP mereka itu masih dalam tahap puber, artinya dalam tahap dari anak-anak ke remaja, dan biasanya itu masalah penyesuaian diri karena mereka dari SD udah terbiasa dengan kegiatan seperti SD dan masih tingkat anak-anak. Setelah masuk SMP dengan perubahan dengan aturan disiplin yang berbeda dari SD, dan disitulah ada masalah. Mungkin di sana mereka masalahnya kurang pandai menempatkan diri. Di SD mungkin belajarnya hanya dengan guru kelas saja. Kalau di SMP dengan gurunya berbeda-beda setiap mata pelajaran. Nah, penyesuaian seperti itu. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Nah, kalau di SMP itu sudah ada guru khusus untuk penyelesaian masalah, itu namanya guru BK, bimbingan konseling. Biasanya kalau di sekolah kami saya langsung menangani, dan tarafnya ada tingkatannya. Itu pertama dulu ditangani oleh guru kelas. Kalau masalah di dalam kelas ditangani oleh guru mata pelajaran, atau kemudian kalau belum bisa diserahkan ke wali kelas. Kalau wali kelas masih belum bisa diserahkan ke guru BK, dan guru BK akan menyelesaikan masalahnya. Kalau masalahnya berat, panggil orang tua. Kalau masalahnya sudah membuat kembali atau sudah mencapai tingkat yang tidak bisa diulang lagi, maka diadakan konferensi kasus. Konferensi kasus itu penentuan nasib si siswa. Bisa saja siswa ini dikeluarkan dengan catatan dipindahkan ke sekolah lain. Nah, setelah kita mengetahui apa saja masalah dan juga cara penyelesaiannya di SMP Negeri 2 Gunung Sitoli itu bagaimana cara membina peserta didik itu? Membina peserta didik itu betulnya udah tugas guru itu. Masing-masing guru bertugas membina siswa. Namun yang paling dominan untuk yang pembinaan diserahkan kembali kepada BK-nya. Itu yang paling dominan. Kalau siswa itu bermasalah, maka BK yang akan menyelesaikannya. Dan dia juga masuk ke kelas untuk membina secara keseluruhan. Itu secara khusus itu BK. Namun pada dasarnya setiap guru itu wajib membina siswa. Nah, bagaimana tentang alumni SMP 2 Utara itu setelah tamat lanjut kuliah? Ya, setelah tamat mereka kebanyakan masuk di SMA, SMK, dan setelah itu ada yang tamat SMA atau SMK, ada yang lewat jadi tentara, ada yang melanjut kuliah, ada yang kuliah di IKIP, di STAI, ada juga di tempat kuliah yang lain kan, dan ada juga yang keluar daerah. Di sekolah SMP Negeri 2 Gunung Sitoli, apakah ada semacam kegiatan ekstrakurikuler? Ya. Kalau di sekolah kita ada kegiatan ekstrakurikulernya.
seperti ekstrakurikulernya bola, badminton, tenis meja, atletik, ada juga paskas, ada juga kepramukaan. Sehingga anak kita itu kita bina sampai nanti mereka yang punya cita-cita tentara atau jadi polisi sudah terbiasa dengan disiplin. Nah, bagaimana cara pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler itu? Itu kita laksanakan dibagi dalam satu minggu, mungkin 2 kali seminggu atau sekali seminggu, itu bergantung volume yang sudah disediakan oleh sekolah. Nah, bagaimana pengembangan kualitas peserta didik di SMP 2 Gunung Sitoli Utara? Ini pengembangan maksudnya gimana? Pengembangan contohnya bakat atau keterampilan pada peserta didik. Itu sebetulnya udah masuk ke pertanyaan yang sebelumnya, itu masuk ke pengembangan diri. Nah itulah sebetulnya pengembangan diri itu untuk mengembangkan bakat minat siswa. Nah dengan cara dibuat ekstrakurikuler, diharapkan siswa itu bisa mengembangkan. Di saat ini banyak terjadi kenakalan remaja seperti merokok, alkohol, narkoba, dan lain-lain. Bagaimana upaya di sekolah SMP Negeri 2 Gunung Sitoli itu untuk mengatasi kenakalan remaja tersebut, Pak? Itu biasanya tetap ada pembinaan. Saya sebagai BPK selalu mengingatkan seperti itu. Kita di sekolah dilarang, siswa itu dilarang merokok, dilarang minum minuman keras, dilarang bermain judi, dan kita pun mengundang yang dari BNN untuk mengadakan sosialisasi di sekolah, memberitahu kepada siswa bahwa hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan dan bisa dipidanakan. Baik Pak, sekian dari isi wawancara yang saya ajukan. Kepada Bapak dulu kami ucapkan terima kasih, dan mungkin ada tadi secara positif atau negatif di dalam menjawab wawancara ini, baik seperti kekurangan atau kelebihannya, dan kita bersama-sama untuk mengharapkan yang lebih baik ya Pak ya. Iya. Oke, itu saja dulu wawancara hari ini, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.